Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriawati, mahasiswa S1 PAUD, ingin menjelaskan tentang kekerasan orang tua terhadap anak. Dan di sini topik yang saya ambil ialah kekerasan orang tua terhadap anak. Arti singkat tentang kehidupan anak tidak berjalan dengan mudah sesuai harapan orang tua, hingga mengakibatkan anak mengalami kekerasan, baik secara fisik, emosional maupun seksual. Selain menyakitkan, efek kekerasan yang dialami juga bisa fatal, terutama bagi psikologis anak. Perasaan malu, bersalah, atau ketakutan bisa menghantui mereka dalam waktu yang lama, sehingga menyebabkan trauma. Untuk itu, kita perlu waspada dan menjaga keamanan anak. Mengingat kekerasan bisa dialami anak dari siapapun dan dimanapun, bahkan secara tak langsung dilakukan oleh orang tua mereka sendiri. Kekerasan pada anak meliputi perilaku penganiayaan fisik, psikologis, seksual, atau penelantaran seorang anak. Hal ini dapat terjadi di tangan orang tua, kerabat dekat, atau pengasuh, dan memiliki efek merugikan yang signifikan pada jiwa anak. Bagi orang tua yang sibuk bekerja dan mempercayakan pengasuh anak kepada orang lain, seperti baby sister, sebaiknya waspada akan keselamatan si buah hati. Pastikan pengasuh anak merupakan orang yang terpercaya, sehingga keamanannya terjamin. Berikut adalah jenis kekerasan yang mungkin dapat dialami anak. Yang pertama, penganiayaan fisik. Yang kedua, pelecehan seksual. Yang ketiga, kekerasan emosional. Dan yang keempat, penelantaran seorang anak. Penyebab kekerasan atau pelecehan anak sehingga seorang anak menjadi korban. 1. Kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, penyalahgunaan alkohol dan narkoba adalah salah satu penyebab utama pelecehan dan penganiayaan anak. Yang ketiga, penyakit mental yang tidak diobati seperti depresi atau penyakit pikiran lainnya dapat menjadi penyebab utama orang tua tidak bisa mengasuh anak dengan baik sehingga rentan terjadi kekerasan. Yang keempat, kurangnya keterampilan mengasuh anak. Yang kelima, stres dan kurangnya dukungan. Banyak anak menghadapi penganiayaan atau kekerasan secara psikologis ketika pengasuh atau orang tua mereka sedang stres. Efek yang timbul jika anak jadi korban kekerasan. Yang pertama, dalam bentuk penganiayaan atau penelantaran, sering meninggalkan bekas luka jangka panjang yang sangat sulit dihapus dari pikiran dan tubuh. Hal ini tentunya dapat memiliki dampak besar pada cara anak dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Selain itu, efeknya dapat merusak kepercayaan diri anak. Yang kedua, anak juga mungkin tidak dapat bersikap secara normal di sekolah atau di lingkungan rumah. Beberapa efek yang dapat timbul jika anak menjadi korban kekerasan. Sangat sulit bagi anak untuk mempercayai orang lain, terutama pada orang tua mereka, jika telah menjadi korban kekerasan atau pelecehan dari orang tua di rumah. Anak yang mengalami kekerasan ini bisa saja tidak dapat membentuk hubungan secara kuat atau mempertahankan hubungan yang sehat. Tidak dapat mengekspresikan emosi. Anak yang mengalami kekerasan biasanya tidak dapat melampiaskan perasaan dan emosi mereka secara positif. Hal ini akhirnya menghasilkan penyumbatan emosi dan mungkin menimbulkan berbagai masalah psikologis. Jika anak menjadi korban, laporkan pada pihak berwajib seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, atau kantor polisi terdekat dengan membawa bukti dan saksi. Disitulah pengasuh yang tepat bagi korban kekerasan, sehingga rasa trauma, penganiayaan, atau pelecehan tidak terjadi lagi di masa depan. Hal ini adalah salah satu solusi utama jika anak
telah menjadi korban kekerasan. Demikian penjelasan saya tentang kekerasan orang tua terhadap anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.